Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja serta rasa syukur kita mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang ba'da Jumat pada hari yang berbahagia ini, yakni hari ketiga kita di sini. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani serta rohani dengan tidak kurang suatu apa, sehingga alhamdulillah yang sepatutnya pada siang ini enak untuk beristirahat, namun karena kita ada kegiatan, maka istirahat kita kesampingkan dulu. Namun demikian, permintaan panitia jangan ada yang beristirahat di kelas. Kemudian yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beruntaikan dengan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada penghulu alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustaz-ustaz, para teguh-teguh dan pengurus Dewan Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut kepada pemateri selanjutnya. Karena berhubung moderator hari ini tidak datang, maka saya gantikan. Baiklah, telah hadir pemateri kita yang selanjutnya. Di hadapan kita telah hadir, yakni pemateri kita, yakni Bapak Ustadz Fikri Sulaiman Ismail. Titel beliau Doktor S3. Tepat lahir 18 April 1975. Pekerjaan beliau PNS, pendidikan terakhir S3 di Amerika, Pak ya. S3 di Amerika, kemudian S2 beliau di Australia, S1 beliau di Mesir, Al-Azhar. Jadi titel beliau Dr. Fikri bin Sulaiman Ismail, LSMA. Alamat beliau yakni di Jelingki, kantor Dinas Islam, yang mana beliau juga merupakan kabid kami, kepala bidang penyuluhan agama Islam dan tenaga dai. Jadi bila ada nanti sesuatu yang perlu ditanyakan tentang masalah da'i dan sebagainya, silakan langsung bertanya kepada materi kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian alamat rumah beliau berada di Masin Kaya Adang, telepon 0812 829 80765, 0812 829 80765. Adapun judul materi kita pada hari yang berbahagia ini yakni dakwah dan roadmap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yakni dalam perspektif pemerintah. Jadi untuk menghemat waktu kepada Bapak pemateri, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk kita mengikuti acara ini sampai pada hari Jumat. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita doakan semoga sampai kita pulang nanti juga masih dalam keadaan sehat walafiat. Jangan membawa COVID ke kampung. Ya Ustaz ya. Tak lupa pula kita sampaikan salawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pedoman dan petunjuk beliau insyaallah kita akan selamat dalam mengarungi berbagai tantangan yang kita hadapi di dunia ini insyaallah. Yang kami hormati Pak Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Para kader dan pengurus Dewan Dakwah Islam Indonesia Aceh yang telah hadir di ruangan yang berbahagia ini. Terima kasih masih menyimpan sedikit tenaga untuk kita mungkin berdiskusi sedikit di ujung acara kita ya.
mungkin berbeda dengan materi-materi yang lain yang banyak konten atau isinya padat sekali, namun yang terakhir ini sebagaimana yang pertama mungkin Pak Kadis juga mewakili dari pemerintahan. Jadi kita akan sedikit mungkin berdiskusi tentang yang intinya adalah penyamaan persepsi antara para dai dan juga pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Syariah Islam Aceh, agar terjalinnya sinergisitas dalam mencapai target yang kita tuju, yang kita sasar di Aceh ini. Saya mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Ini mungkin singkat saja, saya tidak seperti yang kita rencanakan sampai jam 4, karena nanti saya dengar dari Pak Moderator tadi ada acara lain di pukul 3.45. Jadi kita pendekkan sedikit saja. Kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, mengapa masyarakat dan pemerintah Aceh perlu kepada dai dan menganggapnya urusan prioritas? Kenapa saya bilang prioritas? Karena selama ini hampir 20 tahun dai, terutama dai perbatasan dan daerah terpencil eksis di Aceh ini untuk mempertahankan eksistensi Islam terutama di wilayah perbatasan dan terpencil Aceh. Hampir 20 tahun ya Ustaz maksudin. Jadi ya kita punya sekitar 200 tidak lengkap lagi karena baru-baru ini ada yang mengundurkan diri karena ada yang lulus P3K. Jadi kita mungkin sekarang punya dai sekitar 197 ya, kalau tidak salah. Dan ini sudah menjadi program pemerintah dari sejak lama dan kita coba terus pertahankan. Karena kita yakin sekali bahwa dai mempunyai peran yang sangat sentral di Aceh ini. Terutama di daerah-daerah yang tenaga keagamaannya sangat kurang. Ini umumnya adalah berada di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Kadang-kadang di sana itu untuk mencari tenaga tajhiz mayat tidak ada. Harus memanggil orang dari kampung sebelah atau dari kecamatan yang lain. Jadi apa yang kita alami misalnya di perkotaan itu tidak terfikirkan. Itu ternyata sesuatu hal yang sangat sulit di sana. Kita menganggap itu istilah bahasa Inggrisnya for granted lah. Semua kita anggap ada. Orang gali kuburnya ada, tajhiz mayitnya ada, orang yang menyalatkan ada, sebagainya, yang memandikan. Tetapi di kampung-kampung terpencil itu ternyata banyak sekali yang masyarakat mengalami permasalahan seperti itu. Nah itu belum lagi kalau kita bicara tentang pendangkalan akidah, kristenisasi dan lain sebagainya. Nah itu berat ya, itu sedang mendera kita di Aceh ini. Kita coba terus bertahan dengan ideologi kita, dengan akidah Islamiah kita. Semoga identitas Aceh itu terselamatkan sampai kepada generasi yang akan datang. Tengku-tengku dan gure-gure sekalian ya, saya mulai saja dengan slide ini nih. Tadi kenapa saya berkeras untuk kok jalan sendiri nih? Oh. Oke. Coba pakainya. Oh. Tunggu-tunggu sekalian, kalau kita lihat data ini mungkin sedikit elaborasi atas apa yang saya sampaikan di pembukaan pada dua malam yang lalu. Kalau kita lihat perkembangan darurat narkoba, dan ini viral hari ini ya di koran di Serambi dengan judul yang sangat menakutkan ya, bagi kami. Aceh kritis ya. Mungkin sedikit out of context istilahnya, tapi kalau kita baca isinya ya biasa saja gitu. Memang itu kenyataannya, dan ini juga data yang kita dapatkan bukan dibuat-buat. Ini data dari BNN sendiri atau dari data Polda juga sama. Jadi pecandu narkoba di Aceh sekarang mencapai 82.000, sekitar itu. Kalau dipersenkan itu sekitar 2,8% dari penduduk Aceh. Bayangkan.
Jadi kalau ada 100 orang, itu 2 orangnya sudah kena itu di Aceh. Baik sebagai pengguna, atau sebagai pengedar, dan lain sebagainya. Atau hanya agen. Nah bayangkan jika dalam 100 orang di Aceh, ini kita berbicara Aceh, kalau yang lain kita nggak, ya kita sudah tahu lah standar-standar mungkin lebih parah lagi, tetapi kita tidak membandingkan dengan itu. Kita berbicara membandingkannya dengan standar yang sangat tinggi bagi kita sendiri, selaku daerah syariat Islam. Itu kan dipandang berbeda. Makanya ketika ada sesuatu yang terjadi di Aceh itu viral, kenapa? Karena orang membandingkannya dengan standarnya. Standar syariatnya itu. Kok syariat sudah berjalan sekian tahun tapi terjadi begini. Nah itu yang menyebabkan sesuatu cepat viral. Padahal kalau di daerah-daerah lain kita baca koran, itu hampir setiap hari ada kejadian yang sama seperti misalnya yang diviralkan di Aceh itu. Di wilayah lain itu kita tahulah di mana wilayah itu ada saja beritanya, baik di pos kota, Jawa Pos dan sebagainya, itu parah, lebih jauh sekali parahnya dibanding kita. Ngeri sekali peristiwanya. Tetapi kenapa hanya satu hal yang kecil di Aceh bisa viral segitu? Karena kita hargai itu, karena kita punya standar, artinya kita punya standar tersendiri yang digunakan orang untuk membandingkan prestasi syariat Islam itu, dan itu hal yang baik. Sesuatu yang kecil menjadi besar, akhirnya kita menyelesaikan perkara yang kecil itu sehingga tidak menjadi besar. Nah kita apresiasi saja jika ada orang-orang yang membesar-besarkan permasalahan di Aceh. Jadi 2% atau 2 orang dari 100 orang terkena permasalahan ini menjadi harus menjadi tanda bahaya bagi kita, bahwa ini ternyata sudah menjadi suatu yang mungkin ke depan menjadi sistematis. Kalau stabil begitu terus datanya, tiap tahun data BNN sama, sekian ribu orang kena, kemudian data kasusnya di bawah ini, sepanjang 2021, 1.305 kasus narkoba. Yang sebelumnya tahun 2020, 1.025. Artinya ada penaikan dari 2001 ke 2002, 300 lebih kasus. Walaupun tersangkanya berkurang dari 1.700 menjadi dari 2.000 tahun sebelumnya menjadi 1.700, dan diantaranya 40-nya adalah wanita. Nah, ini terjadi pada umur 15-30 tahun. Remaja-remaja kita, 30 tahun itu kita masih bisalah kita anggap remaja itu. Masih itu orang-orang yang kebanyakannya nongkrong di warung kopi. Umur-umur segitulah kalau kita petakan rata-ratanya antara umur 15-30 tahun. Nah, kalau dalam istilah agama kita syababul yaum rijalul ghad, dan itu syababul yaum yang kita punya sekarang, bagaimana kejadian ke depan? Nah, ini harus menjadi sebuah ketakutan besar sebenarnya bagi kita ya, bagi dai ya. Jangan juga dipublis di Serambi, nanti panik orang. Jadi tapi bagi dunia dakwah itu harus menjadi sebuah tanda besar. Dan itu bisa menjadi indikator kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun-tahun yang akan datang. Tentu akan berat kalau sekarang saja kita misalnya kewalahan untuk mencari solusi. Nah, bayangkan di tahun-tahun yang akan datang ketika jumlahnya bertambah dan kepedulian masyarakat misalnya jadi berkurang. Nah, bagaimana kita akan menuntaskan permasalahan ini? Itu satu hal. Nah, kita lihat juga nih ya, untuk hanya sekedar membuat gimana ya, kita membuat kita terenyuh lah sedikit, makanya saya tampilkan data-data ini. Kiban Pak, tadi gimana? Kenapa? Oke, udah balik lah. Oke, manual aja lah. Yang pertama itu budaya warung kopi. Apa yang kita khawatirkan dengan budaya yang berlebihan? Bukan menyalahkan orang duduk di warung kopi, silakan. Kalau memang tujuannya ngopi gitu kan. Tetapi ketika sebuah wasilah, istilahnya haram itu kan kita sama-sama tahu ya, kita semua teguh-teguh sekalian juga sangat maklum bahwa haram itu ada aridhi, ada dzati. Dzati kita tahu lah misalnya apa yang haram. Tapi ketika sebuah perkara yang dzatinya tidak haram seperti meminum seperti warung kopi, tetapi dalam prakteknya misalnya
menimbulkan judi online, menimbulkan prostitusi online di situ, transaksi yang terjadi di situ dengan penyediaan fasilitas wifi misalnya yang tidak terkendali. Boleh menyediakan itu, tapi kan ada pengawasan dan sebagainya. Tapi ini tidak terkendali, anak kecil yang misalnya anak sekolahan masih pakai baju, misalnya ya, kalau ada pakai baju sekolah dibiarkan untuk bermain itu. Nah ini kan menjadi masalah. Yang sebenarnya tidak jadi perkara itu tidak bermasalah, kemudian karena kita teledor akhirnya menjadi bermasalah. Ini yang kita hadapi. Produktivitas remaja menjadi kurang. Akhirnya mereka nggak tahu ke depan mereka akan menjadi apa. Kalau semuanya hanya duduk, kita pastikan itu mereka nanti kabur masa depannya, itu sudah pasti. Kita bandingkan dengan zaman kita sendiri dulu waktu kecil. Kita saja yang begini masih kabur ya. Apalagi kalau sekarang anak-anak muda itu tidak peduli dengan apapun, menghabiskan sekian banyak waktu per hari dan sepanjang tahun di warung kopi. Bayangkan apa yang terjadi. Kita lihat sama-sama kemarin video yang viral naik motor. Mungkin ada yang belum lihat ya. Anak mungkin seumuran SMP naik balap-balapan di jembatan Lamnyong jadi korban, meninggal. Karena dibiarkan. Dia punya akal yang memang belum masak, tetapi orang-orang yang lain yang tahu bahwa dia punya akalnya belum masak itu kenapa dibiarkan begitu. Nah ini juga menjadi problem. Rasanya itu kayak kalau anak kita nggak kita kasih Honda, nampaknya kayak seakan ada yang kurang. Nah, itu ya menjadi permasalahan juga. Itu contohnya, contoh kecil. Jadi membiarkan generasi itu terus-menerus dalam keterpurukan tanpa adanya usaha sistematis dari kita semua, maka itu akan menjadi masalah. Kemudian asusila, anak pang. Anak pang mungkin kalau di kabupaten kota saya nggak tahu ada apa enggak, tapi kalau di Banda Aceh itu sudah menjadi masalah. Di Penayong itu ada satu tempat yang memang mereka berkumpul di sana. Mereka sekarang sudah mulai cari-cari sedekah. Tapi anehnya kalau orang cari sedekah kan seharusnya mencari simpati, penampilan bagus. Banyak orang sedekah yang memakai peci dan memakai apalah gitu untuk menarik simpati, kita kasih kan misalnya. Tapi ini kalau mereka malah rambutnya kuning-kuning, dicat, ada tato. Ini mencari sedekah, jadi kan kasihan, nggak ada yang kasih. Jadi begitulah fenomenanya. Artinya mereka sudah merasa mereka eksis. Kan kalau kita berani menunjukkan identitas tanpa ada keraguan, malah cari uang lagi dari warung-warung itu, berarti kan mereka merasa sudah eksis. Nah ini bagaimana kalau ini menjadi penyakit yang menular, akan diikuti oleh anak-anak lain yang mengalami misalnya broken home dan lain sebagainya. Nah ini semua akan menjadi iceberg istilahnya, bongkahan es yang kita lihat kecil mungkin di atasnya, yang muncul ke permukaan, tetapi di bawahnya itu menyimpan potensi bahaya yang sangat besar yang akan menjadi bom waktu ke depan. Kemudian kita hadapi lagi di Aceh masalah rentenir. Rentenir sangat sangat mengganggu kehidupan perekonomian di Aceh. Rentenir sudah mungkin dua kali menyebabkan orang menjadi murtad. Ada di entah 1-2 kabupaten. Dan ini kalau juga tidak kita atasi, tidak juga kita intervensi, maka mereka akan terus bergerak, akan terus mencoba memperdaya masyarakat dengan janji-janji ekonomi. Di tengah orang kelaparan dan sebagainya, sangat mudah untuk terkena rayuan-rayuan untuk mengambil utang ini. Dan masyarakat kalau sudah perlu uang itu tidak mikir akibatnya. Padahal ngeri sekali. Apa yang bisa dilakukan orang rentenir ini sangat mengerikan. Jadi kalau orang perlu uang, paling yang terbayang sama dia hanya paling ditagih, kita bayar gitu aja. Tidak. Sekarang banyak sekali cara penagihannya itu dengan cara yang mengerikan, sampai mempermalukan orang, mengintimidasi, membuat orang malu sehingga ada yang bunuh diri gara-gara itu. Bahkan ada misalnya rentenir online ya, kalau saya sebutkan rentenir online itu ada aplikasi-aplikasi, kalau kita ikut ambil uang di situ, kita pikirkan simpel saja. Tetapi tidak, ketika kita download, aplikasi itu akan mengambil semua data di HP dan kita setuju itu. Secara tidak sadar kita setujui, karena memang harus untuk bisa masuk harus setuju dulu. Nah, mereka sudah mendapat persetujuan, lalu
secara otomatis aplikasi itu akan mengambil semua kontak di HP kita. Dan kalau ada keterlambatan bayar ataupun kita kita tidak mau bayar lah gitu, mulailah kita diteror melalui kontak-kontak yang ada itu. Apakah dia menghubungi mertua, kepala kantornya dan sebagainya, mereka nggak pilih bulu. Itu dihubungi semua dengan tujuan supaya kita malu. Akhirnya kita mau bayar. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya itu dihadapi oleh seorang anak remaja yang sangat mempertahankan malunya itu, maka itu mereka bisa berujung ke hal-hal yang lebih fatal, bunuh diri lah dan sebagainya. Ini sangat real. Kemudian sedikit khusus ini kasus ya, kenapa saya namakan sebuah kabupaten di situ, karena memang itu yang mencuat selama ini. Yang lain belum. Kita doakan tidak. Tetapi kita alami itu. Pak Marsudin sendiri, beliau dari sana. Sering terjadi ya antara masyarakat itu sering terjadi pertentangan karena ada permasalahan yang real di sana yang harus kita pikirkan. Terjadi pendangkalan akidah misalnya, pemurtadan dan lain sebagainya. Yang akhirnya yang menjadi penyebabnya itu adalah yang disasar adalah kesejahteraan masyarakat yang kurang. Jadi di mana ada kesejahteraan yang kurang, di situ masuk, kemudian terjadilah permasalahan sehingga misalnya nanti ada yang ditawarkan untuk menjadi murtad dan lain sebagainya. Kemudian jual beli tanah yang begitu mudah. Kalau kita muslim kan sebenarnya ada aturan dalam ininya, kita menjual kepada orang muslim. Tapi belum tentu begitu gitu. Kalau karena ada kebutuhan mendadak dan sebagainya, tidak terlalu peduli dengan masalah kemaslahatan umat, makanya menjualnya ya kepada siapa saja, akhirnya nanti dipakai untuk hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, kemudian juga pemerintah sudah mengusahakan misalnya ada transmigrasi lokal di sana, tetapi ternyata tidak ada yang mau melanjutkan untuk tinggal di sana karena memang fasilitasnya kurang. Fasilitas di pedalaman itu kurang, sinyalnya kurang, kadang-kadang airnya nggak ada. Jadi banyak masyarakat yang tidak bertahan, masyarakat Aceh akhirnya kembali pulang ke kota-kota, sehingga secara kolektif permasalahan itu akhirnya selalu memihak orang-orang yang artinya ingin memurtadkan orang-orang Aceh, karena mereka punya kekuatan untuk itu. Kebun-kebun sawitnya luas dan sebagainya, mengambil pekerja dari tempat lain, sehingga akhirnya jumlah penduduk bertambah setiap tahun. Nah, itu penambahan jumlah penduduk mereka itu 4%, kalau tidak salah, setiap tahunnya. Nah, bayangkan berapa tahun untuk menjadi seimbang, kemudian malah penduduk muslimnya terlewati. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, problematika yang kita hadapi itu real di Aceh. Kenapa itu bisa terjadi? Ini yang pertama disebabkan oleh adanya kesadaran yang rendah dalam bersyariah di sebagian masyarakat kita. Kita bisa katakan di perkotaan sekarang kesadaran itu nampak ya, secara kasat mata kita bisa melihat kesadaran itu nampak tumbuh. Sekarang terbalik dengan beberapa katakanlah 10-15 tahun yang lalu. Dulu kita bisa bilang bahwa hampir kita bisa katakan bahwa orang kotanya yang dulu. Nah, begitulah kira-kira dulu ya. Orang kota itu yang banyak dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik. Dan di kampung-kampung itulah basis kekuatan kita masa dulu. Di kau kampung insya Allah hana datanya, menyajaman kemenan. Ya. Tapi tren itu sudah mulai berubah sekarang. Alih patilak katanya wallahu alam, malah sekarang sudah merata maksiat dan sebagainya itu di mana-mana. Terjadi itu dibuktikan dengan penangkapan di mana-mana, terjadi pencambukan di mana-mana. Tidak lagi memilih tempat kota atau desa, tetapi sudah merata. Itu menunjukkan ada kecolongan ya, kita kecolongan. Entah di mana salahnya, tetapi keadaan zaman ya, saya bisa katakan mungkin kemajuan zaman lah yang termasuk menjadi musuh kita yang paling besar. Kemudian sebab-sebab lainnya
koordinasi dan sinergisitas penegakan syariat Islam antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat belum maksimal. Saya contohkan, kita sudah punya kanun jinayat sejak 2014. Sekarang sudah 2022, artinya sudah 8 tahun. Kita punya kanun itu dan sudah banyak orang yang ditindak, dijadikan tersangka, jadikan narapidana lain sebagainya. Tetapi kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, banyak sekali masyarakat kita yang tidak tahu bahwa itu ada. Bahkan aparat desanya sendiri juga kita tanya tidak tahu. Saya pernah beberapa kali mengunjungi beberapa desa di pelosok sekali. Bahkan ya, bukan hanya masyarakat awam, tetapi yang kita anggap seharusnya tahu, mereka mungkin hanya pernah mendengar saja, tidak tahu pelaksananya bagaimana. Sehingga kalau terjadi pelanggaran itu di desa mereka, kebingungan apa yang harus dilakukan karena tidak pernah mempelajarinya. Jadi ada yang langsung menyerahkan ke polisi lah, ada yang bawa ke WH, ada yang langsung diselesaikan tanpa ada panduan yang seperti yang seharusnya. Nah ini juga seharusnya menjadi juga perhatian kita. Kalau kita andalkan pemerintah saja untuk menyampaikan ini sampai ke level yang paling bawah, itu mungkin tidak akan pernah sampai. Jadi memang rantai sosialisasi syariat Islam itu harus berjenjang dan harus ada semacam estafet penyampaian supaya semua elemen masyarakat kita memahami. Oh ya. Ini ada saya tulis sedikit dari perspektif kemasyarakatan. Teknologi, usaha-usaha sekalian. Teknologi, gadget, TV, pop culture dan lain sebagainya, ya, yang sejenis dengan itu. Ini juga masalah besar. Inilah yang mungkin musuh yang tidak kita sangka-sangka tiba-tiba ada, begitu. Jamun untuk membuat seorang anak menjadi rusak. Berarti kan dia harus bertemu dengan orang lain, kawan-kawannya dan sebagainya, lingkungan yang buruk dan sebagainya. Sekarang tidak harus begitu. Seorang anak dengan sendirinya, dia sendiri di rumahnya sendiri bisa belajar hal-hal negatif, akhirnya menjadi seorang yang tidak lagi sesuai dengan syariat Islam. Di kamarnya terlalu bebas melihat itu saja. Jadi kadang-kadang kita mengajari anak-anak itu bertahun-tahun, dia menjadi tumbuh berkembang dengan baik, tiba-tiba mendapat gadget di umur sekian, yang mendapat HP di umur sekian, relah yang kena pelaku yang mentontonnya dalam di malamnya jika ada haju. Relah haju, kaduh tata lain. Kemudian setelah itu ya sudah menjadi tabiat dan lain-lain, menjadi lebih parah, kemudian menjadi permasalahan besar. Itu gadget. Kemudian alasan ekonomi, kemiskinan tadi. Kemiskinan menjadi sebab utama orang Aceh menjadi rusak moralnya. Terutama tadi seperti murtad dan lain sebagainya. Urang Aceh jamun bisa kita katakan Aceh dulu tidak kaya, menurutku sekalian. Tidak pernah ada menurut saya era yang Aceh menurut era katanya, karena era sekarang muda. Dia jamun kaya tat, ya muh dan sebagainya, tonton, dalam riwayat. Tapi masa gedanya, nenek gedanya yang kita bisa lihat, kita masih lihat eranya itu, Aceh tidak pernah kaya tapi tidak pernah miskin. Artinya orang Aceh sejak dulu sejahtera. Tetapi tren itu juga sudah mulai berubah. Jino menyojamu nurung hana kaya tetapi nauma na belang. Semua orang Aceh, satu keluarga Aceh mesti punya sawah yang dia garap sendiri untuk kecukupan dirinya sendiri, ya, hampir begitu keadaannya. Tetapi itu kan sudah berubah dengan masuknya bank-bank konvensional dulu menawarkan ini itu dengan begitu mudahnya. Jok 30 juta cok moto. Orang Aceh begitu cepat tergiur dengan itu. Makanya sekarang bank konvensional nggak ada lagi alhamdulillah ya. Tetapi mereka sempat eksis puluhan tahun di Aceh. Sehingga akhirnya kita terperangkap menjadi masyarakat penghutang. Yang dari zaman sejahtera, tetapi makan biasa-biasa saja, pajuh buku kuning ya, berkuning, tetapi tidak punya hutang. Dulu itu. Tidak ada orang yang lapar.
Sehingga tidak ada orang yang bisa ditekan untuk menjadi murtad ketika itu. Tetapi itu berubah sekarang dengan adanya berbagai macam godaan dunia. Untuk beliau je iklan konsumerisme itu begitu dahsyat, bisa membuat orang membeli sesuatu tapi hanya perle lagi. Urang hanya perle motor heboh tapi jena urang motor heboh di rumah. Itu efek dari ekonomi liberal itu, ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis yang efeknya sangat dahsyat. Kita tidak sadari. Tengok baca-baca terbeli. Tak puduk tanah oleh tonyo. Oma ternyata berat pak tatuk. Kapur lompeng, tak puduk SK. Menan lo. Akhir ji sampai keadaan kita harus jual rumah dan sebagainya, menjadi miskin. Tinggallah di tempat-tempat yang lain, kemudian bekerja dengan apa adanya, sehingga itulah akhirnya secara kolektif membuat orang Aceh miskin, membuat kita mudah sekali terbeli akidah kita. Ya. Sebenarnya nyokan ceramah, nyokan ceramah, tapi penyamaan persepsi ya. Supaya kita tahu kantong-kantong masalah di Aceh Pak, yang menurut pemerintah itu adalah sasaran-sasaran pembenahan. Ini semua mungkin sudah dalam pemetaan gunuku semua, kali dalam pantauan, tapi tak pegah cilok supaya ini terjadi persamaan persepsi. Kemudian kompetisi dinai timur barat, nyopi berat. Nah, lifestyle yang diajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda, ini cukup berat, sehingga arah haluan dakwah kita hanya truk, karena selalu di-offsetkan dengan hal-hal yang menurut awaknya lebih good, lebih canggih, lebih keren. Ya, benar. Kita ajarkan anak-anak kita hal-hal keagamaan ukhrawi, tapi yang duniawi ini tidak pernah berhenti, selalu di depan mata mereka. Juga itu menjadikan dakwah kita juga sedikit terkendala. Nah ini itu kita lihat di Aceh, di Banda Aceh saja, jangan jauh-jauh ya, Banda Aceh. Zaman sekitar 2 tahun yang lalu aja, 3 tahun yang lalu belum model kafe-kafe motor ya, kafe-kafe mobil. Sekarang coba lihat, kamu jamur. Jangankan di hari yang lain, di bulan puasa saja sudah banyak. Dan itu menurut yang kita dengar-dengar terjadi macam-macam transaksi lah, karena berkumpulnya anak muda yang labil-labil, bahkan umur SMP kayak ya mana. Nyojamun warung kopi hanya untuk orang-orang yang dewasa, tapi kan anak-anak mitnya kamu tahu-tahu kena. Dan kita tahu sekali ketika anak-anak yang labil itu ada di tempat-tempat yang tidak terkontrol, tidak bisa kita awasi, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi kepada mereka. Nyangka mandum jadi korban-korban, calon-calon korban ke depan. Itu kita tidak tetapi mereka tidak menyadarinya. Anak-anaknya benar, ijak keroy lagi betah ya JI. Ya, ipakalingan kumpul-kumpul, kongku-kongku bagi bahasa awaknya kan. Tetapi ada pihak yang menganggap, yang melihat ini lagi klung kalangan mana. Jadi itu yang kita takutkan. Tetapi fasilitas-fasilitas seperti itu terus menjamur, terus tumbuh. Itu juga sepatutnya menjadi kekhawatiran kita. Kemudian dari sisi dakwah, karakter lahiriah bawaan manusia itu juga menjadi ini zaman kan, bukan hanya sekarang. Ini wa ma ubri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, nya jika jelas. Yang pun kitanya sudah ada musuh azali kitanya lah. Yang karena dalam PR waktu kepelahir dengan sebagai naim oleh Allah, yang karena PR kitanya kenyo. Tapi sekarang ditambah lagi dengan banyak hal yang lain, yang di luar yang lahiriah, yang sifat qadariyah. Urang memang kepelahir oleh Allah jika na tanda-tanda, ya makanya hendak menyukan menan hendak pertanyakan oleh malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jika geprediksi li malaikat nya Allah betul yang akan pelahir manusia di muka bumi. Ya, semacam ada keraguan malaikat terhadap itu. Tapi ternyata hikmah Allah yang menciptakan seorang makhluk yang sangat sempurna, yang insya Allah kata Allah akan mengalahkan nafsu.
Nah ini, tapi kalau kita lengah juga dari sisi ini, dakwah tidak diperkuat, tidak ditingkatkan intensitasnya, maka tak takut nafsu itu yang akan lebih dominan. Kemudian, ya, ini kalau kita sebutkan kemiskinan bunuh, mungkin yang Hanal sebutkan kehilangan aset individu, Hanali surat tanah, rumah dan sebagainya, ya, ternyata kalau kita jelaskan, investasi spekulatif, ya. Ketika ada bank dulu, bank konven, mungkin terlalu mudah untuk tergiur dengan deposito hal lainnya, sehingga akhirnya hengpo ujung. Kemudian degradasi moral, kita pegapannya terlewati. Kemudian dari perspektif dakwah, apa yang kita rasakan sebenarnya sudah berkurang sehingga lagi lah gerbang itu sudah hancur. Tentu ada dari sisi-sisi dakwah juga yang perlu kita benahi. Misalnya fungsi masjid. Nah, masjid telah menjadi pusat dakwah dalam pengertian yang lebih sempit. Itu harus kita akui, itu terjadi kan. Kalau dulu takuna juta puau ke masa Nabi, masa Rasulullah di Madinah. Itu fungsi masjid hampir mewakili semua sisi kehidupan manusia. Dumpuna, pendidikannya, qada'nya, kehakiman dan sebagainya, pengajaran, pusat pendidikan, semua ada di masjid. Tetapi ketika terjadi reduksi itu, dipisah-pisahkan, sehingga manusia tidak terkonek lagi dengan masjid. Ini merupakan faktor juga yang membuat masyarakat menjadi jauh dari agama, sehingga memudahkan untuk ditipu daya. Dan itu juga harus kita pikirkan strategi-strateginya untuk mengembalikan masyarakat terkonek kembali dengan masjid. Apakah masjid menghidupkan program-program lain misalnya, beuna pendidikan, beuna baitul mal, beuna baitul qirat, ada BKM yang aktif dan sebagainya, yang tujuannya adalah mengembalikan fungsi-fungsi walaupun tidak sepenuhnya sebagaimana di masa Rasulullah, tetapi fungsi-fungsi aktif kemasjidan yang mengikat masyarakat sekitar itu menjadi lebih baik. Yang caranya berat karena sudah memang secara alamiah terpisah. Menyojamun pemerintahan di masjid, karena kata badi yang menalah kira. Menyojamunnya karena gula, hanali di masjid. Itu memang kenyataan. Hanali baitul mal lagi masa Umar, memang sudah pindah ke kantor yang lain. Tetapi tidak juga serta-merta kita melepaskan fungsi-fungsi itu. Gimana cara kita pikirkan supaya masjid itu lebih hidup lagi? Seringlah dicontohkan lawinnya masjid-masjid di Jawa lagi hepatnya. Joko Karyan dan sebagainya yang dianggap sudah representatif untuk pemberdayaan ekonomi umat dan lain sebagainya, yang dianggap sudah bukan ideal sekali, tetapi itulah arah yang seharusnya kita ikuti. Menyonyan bisa kita lakukan di Aceh dan dilakukan oleh banyak masjid di Aceh, maka permasalahan-permasalahan umat dengan sendirinya juga ikut berkurang karena masyarakat sudah menarik kenal ketika lepas. Sekarang kita lihat kenyataannya di kampung-kampung sendiri juga ada blind spot, istilahnya ada tempat-tempat tidak tersentuh oleh dakwah. Disitulah tumbuh maksiat. Disitulah tumbuh misalnya orang mengedarkan narkoba dan lain sebagainya. Nah, mari kita pikirkan strategi yang baru untuk men-tackle itu. Kemudian dakwah terlalu identik dengan mimbar. Tidak semua. Tetapi seakan-akan katanya secara otomatis kadang-kadang orang yang sebut kata dakwah laju ingat mimbar, yang mana lah kira-kira yang ingin pegang. Tetapi sebenarnya kita harus pikirkan ketika kita bayangkan kata dakwah itu seharusnya dia luas, tidak hanya mimbariah, tapi juga dakwah non mimbariah. Bagaimana dakwah non mimbariah? Dengan membuka berbagai program lain, misalnya ada organisasi di bawah masjid, tetapi dia langsung mengajari masyarakat bukan teori tetapi mempraktekkan keislaman itu. Bagaimana caranya? Hanya lihat bentuknya. Ya, tapi hanya berbentuk dakwah mimbariyah lisaniyah, yang bisa jadi tidak efektif seperti apa yang kita harapkan. Karena yang pun asumsi orang yang dengar ceramah adalah orang yang memang sudah terpanggil untuk meningkatkan keimanannya, untuk menambah ilmu agamanya. Tidak bisa menjangkau orang-orang di luar itu. Jadi akhirnya masyarakat terkotak-kotakan.
yang jamaah subuh tapi giat kedrog, tapi yang masyarakat yang perlu ajaknya hana terajak untuk sana. Nah ini juga harus menjadi buah pikiran kita ke depan. Kita lanjut. Lalu apa solusinya? Yang pertama, tentu kita harus berhasil menunjukkan ini konsep utama baik bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kanun, kamu berpedoman kepada kesadaran umum bahwa syariat Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Ini sisi ini yang harus kita harus berhasil kita tunjukkan di Aceh. Jangan malah menjadi bumerang bagi kita bahwa dianggap syariat itu memundurkan. Dino pihak-pihak yang berusaha untuk mencari benang-benang itu ya, untuk menyambungkan antara syariat dan kemundurannya. Nah itu terus kita coba counter, kita coba buktikan sebaliknya. Jadi yang seharusnya menjiwai dakwah kita ketikanya adalah semangat untuk mengajarkan kepada masyarakat, nyolah pilihan utama katanya. Islam itu rahmat, tetapi kalau itu membuat Anda mundur berarti Anda tidak betul mempraktekannya. Nah, jadi itu juga pikiran itu juga akan membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Misalnya apa yang harus kita pegah masyarakat, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh teladan dan lain sebagainya. Kemudian formalisasi hukum Islam kali dilakukan oleh pemerintah selama sekian tahun dan sudah kita lihat efeknya. Kemudian peningkatan kaderisasi dai dan intensitas kinerja dakwah. Ini juga Dinas Syariat Islam walaupun tidak sempurna melakukannya, ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Nah, sampai sekarang kita punya dai perbatasan. Kemudian yang paling penting distribusi tanggung jawab. Selamanya seakan-akan di Acehnya kan, nah asumsi bahwa dinas punya urusan syariat, engkaunya syariat Islam. Nah, dinas lain hanya perlebih. Nah itu ada, asumsinya ada, walaupun tidak dikatakan, tidak ditulis, tidak ada orang yang mengatakannya, tetapi dalam perbuatan itu nampak. Jadi itu yang harus kita rubah, mindset itu. Bukan Dinas Syariat Islam bukan hanya mengurus itu saja, tetapi juga maaf terbalik. Artinya Islam itu tidak hanya terkonsentrasi ataupun terisolasi hanya di Dinas Syariat, tetapi juga dia harus menyebar ke berbagai institusi lainnya. Jadi takkanlah masa Bapeda yang mengurus anggaran itu juga harus mengerti bagaimana syariat Islam. Prioritas keuangan yang harus diberikan. Hanya menyodijuk peng hanya pada sekian miliar untuk dinas syariat, kakek mandum harus dari 50 miliar ya urusan. Tidak cukup. Karena banyak sekali urusan syariat Islam itu. Jadi harus juga dikeroyok secara bersama oleh berbagai pihak. Perekonomiannya bagaimana, kelautan, kehutanannya mandum pikir syariat Islam seharusnya. Baik lagi lewatnya karena urusan keislamannya kekedih juga. Nah, seakan-akan yang lain bukan tanggung jawabnya. Tidak. Itu pola yang salah. Jadi kita coba artinya apa? Sebagai dai kita ikut mengkampanyekan itu. Kita dai di sini ketika berdakwah kita sebut kita sosialisasikanlah nilai-nilai yang saya maksudkan tadi itu. Ketika adanya musuh di Hoi Bupati kan rame urung kabupaten, mungkin timbulun lah pengajian di kantor bupati, wali kota dan sebagainya, yang pengambil kebijakan itu, maka harus kita ajak untuk memikirkannya secara bersama-sama. Karena hanya ada gejok yang sekian pikirkan oleh dinas, itu tidak akan malah selesai masalah kita. Di sekolah begitu juga, di masjid, pusat-pusat perekonomian dan sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang harus kita ketahui sebagai seorang dai dalam konteks pelaksanaan syariat Islam? Nyuka sedikit menjurus. Mungkin ini kalau saya jelaskan terlalu panjang, tapi kita sama-sama tahu bahwa Aceh diberikan hak istimewa yang tidak pernah bisa dibantahkan sampai hari ini. Walaupun dengan berbagai upaya judicial review dan lain-lain, sampai sekarang hak Aceh untuk membuat kanun syariat masih tetap ada dan belum bisa ada yang mengganggu gugat itu. Ya, kita contohkan tapohnya LKS. Kenapa dia jalan sendiri? Skripnya mungkin ya?
Oke. LKS ini sudah mungkin sedikit sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, nggak pasti apa beliau sudah menyebutkan ini. Kita 3 tahun terakhir ini banyak sekali banyak sekali disuguhkan dengan berita-berita tentang konversi, ya, perbankan konvensional menjadi syariah di Aceh. Berbagai polemik sudah muncul, berbagai tuduhan-tuduhan muncul, yang umumnya berargumen bahwa kanun syariat ataupun yang khusus kanun LKS ini memundurkan Aceh. Ini argumen namanya. Mereka berhujjah bahwa ini terlalu dini, Aceh tidak siap untuk menjalani itu. Sehingga ada yang mencoba memunculkan data-data kemiskinan itu yang dikeluarkan oleh BPS selama 3 tahun terakhir ini. Padahal tunggu-tunggu sekalian, kanun ini baru disahkan 2018. Masa konversi kita berikan 2 tahun, baru dijalankan 22 Januari kemarin. Itulah baru bisa kita anggap masa-masa efektifnya. Jadi dengan kata lain, pakiban awaknya disalahkan kanun LKS, sedangkan itu belum berjalan. Itu lucu, sangat menggelikan lah menyobah kamu. Jadi sangat naif. Sedangkan kemiskinan yang terjadi di Aceh itu seharusnya adalah produk yang telah dihasilkan oleh sistem sebelumnya yang puluhan tahun dalam konvennya. Kita tidak menuduh konven sepenuhnya yang telah memiskinkan Aceh. Banyak faktor lain, moralitas dan sebagainya. Tetapi jangan menyalahkan LKS, itu sesuatu yang belum kita lakukan. Baru kita konsep, baru ada kanunnya, baru kita mulai laksanakan konversi. Cobalah fair, berikan waktu misalnya 5 tahun, baru kita evaluasi nanti bagaimana kesejahteraan masyarakat berubah atau enggak. Karena memang tujuan kita punya kanun ini, kita ingin balikkan tren kemiskinan itu yang sudah tercipta sebelumnya. Nah, ketika mereka bilang kita akan terpuruk, ya Allah ya Tuhanku, pakiban lebih terpuruk ulang dari yang kayak pegatnya. Kita sudah termiskin di Sumatera oleh data BPS 2 tahun itu. Kan? Jadi kalau mereka bilang dengan LKS akan hancur, sehancur apa lagi coba? Kita memang sudah di bawah. Jadi yang kita ingin lakukan adalah membalikkan trennya dengan cara kita menerapkan perintah Allah. Kita meyakini kanun LKS itu kalau ya bagi orang yang maksudnya kalau guruku ingin membaca nanti, coba baca secara detail, banyak sekali hal-hal positif yang dihadirkan. Misalnya kalau dulu bank tidak ada aturan harus mengarahkan pembiayaannya kepada sektor UMKM. Dalam kanun ini jelas disebutkan setiap LKS 40% dari total pembiayaan yang dimiliki dia oleh bank itu, oleh LKS itu harus diarahkan kepada sektor UMKM, sektor ekonomi menengah ke bawah. Itu jelas dalam kanun. Itu tidak pernah ada yang berani mengatakan undang-undang sebelumnya yang konven menulis itu, nggak ada. Kita berani, kita coba, walaupun nanti bagaimana hasilnya Allah alam. Qul i'malu fa sayarallahu a'malakum. Kita yang penting buat saja sebagaimana yang diarahkan oleh agama. Kemudian di situ juga ada aturan, misalnya kalau dulu gaji sekian tinggalnya boleh ngambil kredit sampai habis, malah sampai minus. Di situ ada aturan, ada pengaturannya. Insya Allah saya nggak silap, ada pengaturannya, harus sekian persen baru bisa, harus tinggal sekian persen baru bisa ngambil kredit. Nah itu diatur. Itu kan aspek-aspek yang membuat kita miskin. Jauh pada yang nilai. Akhirnya kita orang yang perlu uang ambil terus tanpa pikir panjang, tanpa kita tahu bagaimana mengembalikan. Kemudian ada juga aturan, misalnya di situ ada kewajiban bagi LKS untuk membimbing orang yang diberi uang, bisnis kecil itu misalnya, ada kewajiban di situ untuk membimbing dia supaya dia mampu mengembalikan uang. Bukan hanya kasih tutup mata selesai peng balik. Kalau dulu begitu konven. Nah sekarang tidak. Tren itu kita coba ubah sedikit-sedikit. Ada pembimbingan, ada pembinaan oleh bank tersebut terhadap orang yang dikasih uang itu. Jadi bank juga tidak bisa tidurnya dan berpangku tangan menunggu uang itu kembali, tidak. Kita harapkan itu terlaksana. Nah, terlaksana atau tidak itu sangat tergantung kepada komitmen kita.
Yang aturan kalau dipegat, kewajiban itu sudah ada kita lakukan, sudah ada tertulis dan sebagainya, kita sudah atur, mekanisme pengaturannya sudah ada DSA. Tahun 2020 yang lalu kita melahirkan Pergub 56 tahun 2020 tentang Dewan Syariah Aceh. Dewan Syariah Aceh inilah produk LKS juga yang terbaru. Menyopat lain di Indonesia, setiap LKS itu hanya diawasi oleh DPS, Dewan Pertimbangan Syariahnya, yang notabene sifatnya internal, dibayar oleh bank untuk memeriksa bank itu, untuk menjaga kesyariahan di dalam bank itu, kan gitu kerja DPS. Nah, dalam kanun LKS ini kita punya mekanisme baru yang namanya DSA. Jadi kumpulan DPS kuno dikelola ataupun dikontrol oleh DSA dari luar, Dewan Syariah Aceh, yang tidak tunduk kepada LKS tersebut. Jadi hanya bayu oleh LKS-nya. Inilah orang-orang, termasuk di situ ada OJK dan ada BI dan 3 orang anggota DSA yang akan melaksanakan tugas memantau kinerja LKS ini ke depan. Nah, jadi secara mekanisme, secara usaha beno, fakuli amalu beno, dan yuk kali dipuput. Cuman akibat hasil itu tergantung kepada komitmen kita nanti. Jadi tujuan mulia itu jelas di situ dari kanun, tapi begitu jelasnya apa yang kita lakukan, ternyata banyak pihak juga yang merasa terganggu. Rusak ATM kaji itu masalah. Padahal apa hubungan ATM rusak dengan kanun? Kanun nggak menyuruh itu rusak. Kanun mengaturnya dengan baik. Jadi itu kesalahan perbankannya, banknya yang salah. Artinya itu permasalahan teknis, implementatif sifatnya. Sedangkan syariah ini dia mengatur secara formal hal-hal yang besarnya gitu, secara regulasi. Tidak bisa kita salahkan kanun hanya gara-gara transfer tidak sampai. Nah, jadi ketika periode-periode awal konversi kemarin itu banyak sekali permasalahan kecil-kecil begitu. Bukan kecil ya, permasalahan besar, tetapi itu terjadi memang karena akibat dari masa transisi itu. Sampai sekarang mungkin masih ada, tetapi kan perlahan kita tidak lagi mendengar permasalahan besar itu. Menyawai masalah PHK pegawainya lah, karena memang dia tidak punya kompetensi syariah, tiba-tiba harus bekerja nggak bisa, dan minta dipindahkan keluar. Itu ada problematika di situ. Kemudian ATM-nya rusak, tidak siap, karena bank BSI ini, BRI kan nasabahnya banyak sekali, tiba-tiba mendapatkan hibah BSI bank baru yang penyatuan merger itu tiba-tiba mendapat hibah yang cukup besar di Aceh, yang aset entah berapa kekayaannya itu. Jadi ibaratnya sebuah gudang yang kecil dengan regulasi baru dari pusat, tiba-tiba mereka harus konversi 2 kali. Bank Aceh pertama harus konversi karena kanun. Bank konvensional pertama diperintahkan oleh kanun 2018 untuk konversi. Udah melakukan itu, pendataan dan sebagainya, menghubungi nasabah. Kemudian tiba-tiba ada arahan lagi dari pusat. Jadi 2 kali kerja, sehingga kacau balau kata-kata itu. Administrasi kacau balau dan kewalahan. Karena setiap hari masyarakat tetap harus bertransaksi seperti biasa. Nah, itu yang menjadi penyebab new macet, macet dan sebagainya. Tetapi kan kita lihat sendiri kenyataannya sekarang pelan-pelan terbenahi. Hanali, orangnya mantap mungkin, sabuh tipat 24. Tetapi kan kita lihat hasilnya nyata. Tinggal saja kita terus mengawal supaya poin-poin yang ada di dalam kanun ini betul-betul dilaksanakan oleh LKS itu. Misalnya, menyojamun ada produk yang memang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi tertentu, sekarang hanali. Karena kayu hawanya, konven sudah keluar, nggak ada lagi fitur itu. Sedangkan masyarakat memerlukannya. Nah, bagaimana itu harus ada juga di BSI. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan pemerintah terus memantau itu. Perlahan-perlahan mereka menciptakan produk-produk baru. Walaupun belum sempurna sepenuhnya, tetapi dengan adanya Bank BSI ini sebenarnya bukan menjadi musibah, menjadi rahmat. Kenapa? Kalau dulu hanya Bank Aceh misalnya ada di sini, itu bukunya buku kecil, buku 3. Kalau di istilah orang perbankan mungkin di sini ustaz-ustaz yang mumpung, dan juga mungkin banyak yang menjadi anggota DPS di sini. Buku 3 itu banyak fitur-fitur yang mereka tidak bisa buat karena asetnya kecil, karena skupnya hanya di Aceh, Bank Aceh misalnya. Dengan hadirnya Bank BSI misalnya, ini mereka bukunya buku 4.
Buku 4 itu kalau tidak salah bisa membuat apa saja lah istilahnya. Jadi kebutuhan takulah turis yang terus dari luar ingin membayar dengan dolar misalnya. Nah itu bagaimana solusinya? Ada. Kemudian ada transaksi orang beli Pertamina membeli minyak dan sebagainya, itu sudah bisa ada aplikasi khusus. Kalau dulunya belum bisa. Jadi perlahan ini terbenahi, dan kalau kita sabar, insya Allah saya yakin dengan butir-butir poin yang ada di dalam LKS ini, saya yakin sekali menyota-nyotaan dan mendukung itu, perlahan kita berkurang sedikit demi sedikit miskinnya. Tidak lagi berutang begitu mudah. Kita sudah ada pemberdayaan ekonomi di level UMKM itu dan sebagainya. Sekian tahun itu berjalan dengan baik, saya yakin akan ada perubahan positif. Tapi kalau itu tidak kita lakukan 2 tahun yang lalu dan kita terus terlena dalam kemudahan yang kita pikir cukup mudah konvensional, padahal kita sedikit-sedikit dibunuh. Dimiskinkan secara perlahan. Dengan begitu mudahnya berutang kan dimiskinkan kita. Bukan salah mereka, memang kitanya berutang begitu mudah. Tapi sistem itu membolehkan itu. Nah, itu yang jadi perkara. Nah, ketika itu tidak ada lagi di tengah masyarakat, artinya masyarakat sudah semakin terkontrol, kita insya Allah akan menuju ke keadaan yang lebih baik. Jadi kita lewati saja berhubung waktu. Ini RPJM dan sebagainya, kita bisa baca sendiri nanti. Nah, ini sedikit saya ingin sampaikan. Arah kebijakan regulasi syariah Islam di Aceh persis mengikuti maqasid syariah. Kita sangat tahu apa itu maqasid syariah ya. Kulliyat khamsah. Ada 5 prioritas dalam Islam yang harus kita pertahankan mati-matian dan kita syahid jika mempertahankannya. Nah, itu yang pertama adalah hifzuddin. Hifzuddin memelihara agama. Dalam konteks ini, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kanun. Ada kanun perlindungan akidah, ada kanun perlindungan pembuatan rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi tren yang kanun-kanun yang dilahirkan pemerintah Aceh tidak keluar dari konteks ini. Kalau dari sisi menjaga agama itu apa? Itu kita keluarkan kanunnya. Dengan adanya kanun pendirian rumah ibadah misalnya, nya sampai uronyo hana itu bitlom izin untuk gereja. Gara-gara kanunnya. Kalau tidak ada kanun itu dari zaman karena tidak bisa menahan. Bagaimana otoritas menahan seseorang meminta ini itu kalau memang tidak ada kanun yang melarangnya? Kemenan. Tapi adanya kanun ini tidak sembarangan. Walaupun sekarang sedang dimusyawarahkan. Di Singkil sedang dimusyawarahkan dengan pihak FKUB untuk mencari solusi terbaik bagaimana dengan menyikapi kerukunan umat beragama di sana. Tetapi menyuhana kanunnya jika jamun kahanali. Nah, jadi itu strategi kebijakan regulasi syariat Islam di Aceh. Yang hana lom dalam tataran hifzuddin adalah naurung murtad dapoh mati yang hana lom. Nah, itu belum bisa kita terapkan. Tapi kanun yang mengatur orang murtad itu sudah ada. Orang murtad bisa dicambuk 60 kali. Mungkin yang tidak tahu, mungkin banyak masyarakat Aceh yang tidak tahu. Orang murtad itu bisa dicambuk. Makanya kalau dia di Aceh itu bisa ditangkap dan dibawa kepada pengadilan. Tapi itu belum pernah terjadi karena orang tidak tahu. Nah, anatro masyarakat. Jadi urung yang murtad ya harus di luar dia, kalau enggak kena tangkap, kena cambuk. Nah, menyukai luar, amalah jadi lele. Nah, begitu. Jadi kemudian hifzul aqli. Kanun Aceh juga mengikuti tren itu, menjaga akal. Maka di dalam kanun jinayat ada hukum khamar. Nah, ini sudah duluan ada tahun 2003. Khamar, maisir dan khalwat adalah di antara kanun-kanun yang paling awal lahir. Jadi kalau kita kembali ke konteks tahun 2003 dulu, bahkan syariat Islam, ini banyak pertanyaan yang sampai kepada kami. Dinas Syariat Islam Aceh selalu dikunjungi oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan untuk memantau Aceh, termasuk kedutaan-kedutaan, konsulat, pihak LSM dan lain sebagainya. Itu mereka secara rutin mengunjungi Dinas Syariat Islam.
Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya kita maklumi bersama, untuk memantau ruang gerak kita, untuk memastikan apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan misi mereka. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu selalu ada pertanyaan begini, bahkan Aceh selalu fokus kepada hal-hal yang sifatnya jinayah. Kenapa? Jadi seakan-akan Aceh menginterpretasi syariat Islam itu begitu sempit. Bacu-bacu cambuk leh. Kemudian razia ya drop urung hana menjelbab, urung pakai pakaian ketat. Kan itu selalu yang disorot oleh media. Jadi timbul pertanyaan, kenapa syariat Islam tidak mulai dari hal-hal yang lain? Kemudian nanti mungkin itu juga ada, ya terserah. Tetapi itu selalu pertanyaan. Jadi seakan-akan bagi awaknya, bagi mereka itu memberi kesan bahwa syariat Islam ini seram, mengerikan. Karena yang tak tonjolkan adalah itu. Tetapi itu sebenarnya memang dalam agama kita begitu. Nah, kaidah katanya sama-sama katanya dugu-dugu manu mufhum, darul mafasid dan muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kita enggak buta dalam melahirkan kanun-kanun, bukan tidak ada patron. Nah, patron. Itu yang kita jawab. Itu memang bimbingan agama katanya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Pakiban tak tegakkan Islam menyoleh urung mabuk. Mantap. Pakiban tak tegakkan Islam menyoleh urung gadah mezina. Saling bunuh dan sebagainya. Jadi mafasidnya itu yang kita hilangkan dulu. Menyona yang seumur dengan saya di sini mungkin ya, atau mungkin ada yang lebih tua dan tinggal di kawasan Banda Aceh dulu sangat mampu. Bagaimana banyaknya orang mabuk di Banda Aceh dulu, tahun-tahun sebelum kanun itu. Bahkan kalau kita menyusuri kurung Aceh ya, botol berserakan, botol rumah mabuk. Orang Aceh dulu nggak berani keluar malam, orang Banda Aceh. Nggak seperti sekarang jam 3-4 terserah keluar. Pos di belah mendang ada jadi rumah li, karena sudah ada orang-orang itu di jalan. Burung-burung yang kompas, bahasa kamu banyak aja mau kenang kompas ada duit. Ya kenang ya di palak dan sebagainya. Jadi itu fenomena di Banda Aceh dulu sebelum ada kanun. Setelah ada kanun, gak ada, alhamdulillah. Masalah masih ada di daerah tertentu di dalam rumah Pak Nunai Musom. Itu tidak ada tempat yang imun di dunia ini. Semua di tempat di dunia ini ada kalau maksiat kalau ingin dikerjakan. Tetapi yang dilegalkan oleh apa artinya yang dibiarkan terjadi secara umum gitu hanale kagak ada mendung. Akhirnya kita sekian tahun kita terapkan syariat Islam, bisa selalu kita bisa sebut ya, kalau ada tamu-tamu datang kita bisa bilang dengan bangga, keluarlah jam malam-malam, kamu lihat dan bedakan Aceh dengan daerah lain. Yang paling tahu adalah Medan. Jika lebih Medan mentajak sembahyang subuh nanti. Lihat kejadian uri rampok, jak sembahyang subuh. Dan sebagainya. Jadi sebenarnya perubahan itu nyata. Tinggal saja kita mau tidak mengakuinya. Jadi urung-urung yang benci kepada kanun selalu mencari celah-celah untuk mengatakan bahwa kanun ini tidak efektif lah, tidak berjalan, akhirnya masyarakat masih terpuruk dan sebagainya. Tapi itu real kita lihat. Kemudian hifzul mal yang terpegah pun kanun LKS dengan kanun LKS itu menjadi juga indikator. Menjamun dipertanyakan kenapa kita hanya selalu di tataran darul mafasidnya, tak cambuk-cambuk gop, tak drop dan sebagainya. Kita sudah jalankan itu sekian tahun, akhirnya kita juga harus melirik separuhnya lagi. Bukan hanya darul mafasid, tapi kita pada tahun 2018 kemarin, pemerintah bersama legislatif menyepakati bahwa kita sekarang bergerak ke separuhnya lagi. Bukan hanya darul mafasid, tapi juga sudah waktunya kita terapkan jalbul masalih. Ya, kita membuat kemaslahatan. Yang urung mabuk kamu lagi gadah walaupun hanabe, yang menjudi pika kamu som-som, yang mezina pika menan, banyak yang sudah dihukum. Inilah saatnya kita bergerak untuk membenahi ekonomi dengan harapan menyorongkan naik perekonomian sudah kuat, urung na bisnis lah, na pekerjaan dan sebagainya. Tidak lagi kosong, hanya pengangguran, secara otomatis kehidupan akan lebih baik. Kejahatan-kejahatan menuhan ali. Ya, dengan menyoba hasilnya. Panen orang mau judi lah, menyoka jelah lagi kerja kan.
kerja sudah jelas, gajinya ada, penghasilan ada, bisnisnya jalan. Kalau itu yang akan terjadi di Aceh ke depan, maka dengan sendirinya orang tidak lagi merasa perlu berjudi. Orang tidak lagi perlu merasa perlu untuk beli buntut dan sebagainya. Itu tataran jalbul masalih. Nah, kita doakan semoga ini berhasil. Jadi inilah sebenarnya yang harus kita apresiasi, ya. Kamu sabi pegah orang luar Aceh, ini tidak dimiliki di tempat lain. Hana orang lain yang hak untuk pegahnya hana. Untuk mengkonversi bank saja sekarang baru mungkin wacana di Lombok, yang sudah di Lombok. Kemudian yang ada wacana melakukan itu juga di Padang, mengkonversi bank BPD-nya menjadi bank syariah. Tapi Aceh sudah duluan melakukan itu, kita sudah lihat walaupun tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Bank Acehnya tetap ada kekurangan-kekurangan. Tetapi pembenahan itu terus kita lakukan. Banyak orang bertanya, yang banknya ke bank pemerintah Aceh, bilang bank plat merah lah istilahnya. Tetapi kenapa tidak bisa dibenahi 100% seperti yang diharapkan oleh masyarakat? Nah, dua jawaban. Yang pertama memang belum sempurna, keadaannya memang belum sempurna kondisinya. Yang kedua memang pemahaman masyarakat juga yang masih kurang. Nah, ini juga mungkin membutuhkan peran para dai untuk menjelaskan. Contoh nah yang tanya tapi pinjam bank konvensional sekian harus tabayu. Angsur setiap bulan bunganya sekian, bunga ibunan. Tetapi tajak bank syariah menanci, ya, menyudah pinjam 100 juta, ketika tak pulang total di bank konvensional 150. Bahkan pada tajak bank syariah, pada tak pulang menanci 150 jiwa kira-kira dulu. Walaupun di buhunan kan bunga. Bukan bunga namanya, tetapi keuntungan, margin, ya. Margin keuntungan bagi proses jual beli. Kalau dalam istilahnya murabahah, mencoba bank. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa kalau konvensional namanya bunga, memang sudah dipatok persennya. Jadi dia sudah jelas tiap bulan. Itu yang membuat itu haram. Sedangkan di bank syariah itu adalah akad jual beli. Jadi ketika bank punya menawarkan sesuatu, ini kita jual untuk kamu dengan harga 100 juta. Satu. Opsi kedua, kamu beli untuk masa waktu sekian banyak, ini 150 juta, sekian lama misalnya, sekian tahun. Itu kan akad jual beli menurut bank syariah. Ya. Kita coba pahaminya ke masyarakat, walaupun kesempurnaannya itu ada permasalahan lain. Tapi masyarakat membedakan itu saja belum. Jadi di porta aja bunga. Nah, itu yang selalu jadi persoalan. Tidak ada sosialisasi mungkin oleh LKS itu sendiri juga kurang. Masalah implementasinya masih kurang itu sepakat. Kita semua sepakat. Cuman yang tabenahi lah nyotoh akad yang betul dan akad yang hana betul. Itu saja masyarakat belum paham. Sehingga mereka masih apatis dengan syariah. Hana tergerak hatinya untuk konversi, untuk cok rekening bank syariah. Masih juga banyak masyarakat yang bertransaksi dengan konven. Jadi sering kamu analogikan menyona urung tanyang lagian mempegah haju. Nyo daging bandipok lemoto. Bandipok lemoto mati. Tapi daging itu masih segar, masih berdarah, masih segar nampaknya. Menyota pajuh sebenarnya sama macam dengan tadi kan? Tapi secara syariah beda. Yang satu haram, yang satu halal. Nya kahana untuk pegah menan supaya masyarakat paham bedanya. Maksudnya begini, minimal akadnya saja sudah membedakan kehalalannya. Apalagi kalau kita bisa mengusahakan substansinya juga beda. Keringanan yang diterima oleh masyarakat juga beda. Nah, itu yang coba kita. Akadnya saja tadi beda. Lagi yang itu kamu contohkan loh. Urang berdua-duaan di rumah. Yang satu pasangan suami istri halal, yang satu lagi pasangan zina. Yang membedakan keduanya punya hanya akad nikah benar. Substansinya sama semua, apa yang dilakukan sama, tinggal bersama dan lain sebagainya sama. Tapi yang membedakan akadnya, yang ini halal, ini
Nyan kamu coba pahamkan kepada masyarakat. Artinya yang paling rendah saja beda akad saya sudah beda substansi. Makanya kalau kita bisa menjalankan ini dengan lebih baik, kita ajak bank LKS itu betul-betul menerapkan kanun. Beli lagi nyan lah. Keuntungannya jangan besar-besar kali, walaupun jual beli tidak ditentukan keuntungan. Makanya rayu dah hijau. Karena memang dalam fikih tidak ada membatasi keuntungan jual beli. Yang adalah be'lah gharar, be'lah tadlis, be'lah zalim, mendalimi, be'lah unsur-unsur yang memberatkan. Itu yang kadang-kadang unsur-unsur lain yang tidak dipikirkan oleh pihak-pihak LKS-nya. Bukan hanya masalah jual keuntungan yang tidak cocok berkadung, bukan itu saja. Carilah sisi-sisi kemanusiaannya, itu juga harus diadopsi. Sehingga keuntungan yang diambil oleh bank janganlah rayu-rayu jahat. Ya. Tetapi kamu sering berdiskusi dengan mereka, jawabannya selalu LKS itu baru, Pak. Bank konven hanya kita bandingkan dengan LKS karena awaknya puluhan tahun pegat bank ini. Icok bank riba. Dumnan kaya awaknya sehingga awaknya ijok kemudahannya, ijok kemudahan je kadang-kadang. Karena bank kena aset karya bank kali. Di kamu Pak, itu kali awaknya. Kami ini baru, LKS ini baru hidup. Syukur-syukur 2 tahun itu nggak mati. Makanya dari sisi keuntungan itu tidak bisa terlalu, belum bisa memberikan insentif yang begitu besar kepada masyarakat. Jadi bersabarlah. Ya, akhirnya masyarakat bersabar, memberi kesempatan kepada LKS itu tumbuh berkembang, mengumpulkan aset, sehingga akhirnya ketika itu sudah berjalan dengan baik, mereka baru bisa mampu memberikan konsesi-konsesi kepada rakyat. Itu yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Menyohan kakek dengan pemahaman lama selalu Aceh sama syariah sama yang konven. Karena memang yang dilihat oleh mereka itu secara kasat mata. Kita tidak pernah menjelaskan secara detail. Nah, ini mungkin Deku bisa menjadi penyambung lidah pemerintah ketika berada di tempat tugas masing-masing untuk memberikan pemahaman semacam itu. Kemudian hifzul nasli dan hifzul nyo yang hana lawan dapat secara kanun adalah hifzun nafsi, ya, menjaga jiwa. Menjaga jiwanya berat, karena harus terapkan hukum qisas. Itu belum menjadi wacana. Ya. Jadi keempat-empat yang lain kita sudah akomodir ke dalam regulasi dan sudah mengkondisikan Aceh kita yakini ke arah yang lebih baik. Nah, urung pegah lagi nyo. Tengku di Aceh sudah ada kanun ini kanun itu, tetapi pekena urung zina mendang. Kaget pertanyaan. Hai raju boleh pertanyaan lagi nya. Cukup artinya di mana? Ada di Mekah dah nah urung zina. Tak pegah yang tapi. Jadi itulah yang kita hadapi. Orang-orang yang selalu mempertanyakan syariat. Selalu kami jawab gini, coba hitung aja kasus di Jawa sana berapa banyak. Coba bandingkan dengan yang ada di Aceh. Di Aceh kenapa ada muncul 1-2? Karena kita tangkap. Nah ini kan drop leurung. Yang tidak terhitung lah berarti. Jadi kadang-kadang kita harus main logika juga dengan mereka. Kita menangkap terus memproses orang-orang ini artinya apa? Ada pengawasan di kampung-kampung. Hanalos. Artinya syariat jalan di situ. Bukan indikatornya makin banyak tertangkap makin bro kan. Malah sebaliknya. Semakin ada penangkapan berarti indikatornya syariat Islam jalan di wilayah itu. Kan seharusnya demikian cara memandangnya, cara melihat. Nyukan kayak balik-balik. Mati menyuna kasus 2 bos euro yang kenyang berarti parah dah ya teh. Hidih hana sodrop le Jawa. Jadi tidak fair. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai dai, ya, untuk juga ikut mensosialisasikan. Mungkin hana lilun sambung halaman lahir ini peta yang sudah kita lakukan, ya, deklarasi di tengah, kemudian jinayat, ada lembaga keuangan, ada produk halal, pengadilan, syariat, ada perlindungan akidah dan sebagainya. Itu sedang kita coba isi satu-satu. Yang kalau berjalan sekian tahunnya angkanya. Tapi masih ada yang di luar sekali, misalnya busana muslim itu kita belum atur. Akhlak, apakah akan perlu kanun akhlak atau politik Islam bagaimana? Dalam pilkada Aceh boleh dadu juga dalam kanun dalam istilah konteks keislamannya atau tidak. Nah, itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan kita terus, masih menjadi bahan-bahan kita untuk berdiskusi untuk terus kita lengkapi
pelaksanaan syariat Islam secara kafah di Aceh. Jangan hanya menjadi jargon-jargon saja, tetapi kita tidak pikirkan ke sana. Jadi kamu mintakan kepada deku-deku sekalian, ya, janganlah amsuna deku-deku dengar di kampung-kampung yang begahnya bud dina syariat. Ya, ada yang mengatakan kalau kita berbicara tentang kanun yang katawanya ada kamu. Ya, itu tolonglah dikoreksi. Tolong diberi pemahaman tanpa ada kolektivitas yang akan tercapai. Wattaqu fitnatan la tusib ya waktu ya la tusibanna alladziina zalamu minkum ya khassah. Jadi ketika bala itu datang, dia tidak melihat orang-orang saleh atau tidak. Dia akan menimpa semuanya, bukan orang-orang yang zalim saja yang akan ditimpakan oleh musibah itu, tetapi mandung gedanya kena. Artinya apa? Artinya Allah juga menganggap kita bersalah di situ. Nadai dalam kelompoknya, tetapi tanya hana maksimal dalam berbuat. Allah menganggap kita salah juga. Salah kifayah istilahnya. Jadi bala itu akan menimpa semuanya. Artinya apa? Artinya kita juga dianggap oleh Allah bertanggung jawab. Nah, itu yang harus kita sadari penuh dan kita lakukan secara maksimal untuk terus membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam konteks memberi pemahaman ataupun perpanjangan lidah dari misi-misi pemerintah Aceh. Tak apresiasi terhadap pemerintah, hana pemerintah lain yang mampu melakukan ini. Di daerah-daerah lain hana harus muprang untuk menumpuk menanlah kira-kira. Tanya sudah mendapatkan ini dengan begitu letih. Jangan kita sepelekan sehingga akhirnya ini menjadi senjata bagi orang-orang lain untuk menggerogoti itu. Pakai pegahnya. Ketika kita tidak menghargai ini, mulai masuk orang-orang yang menyerang jenayah. Mulai masuk orang-orang yang ingin merevisi dan dengan niat yang tidak baik. Merevisi dengan baik silakan. Tapi urung-urung yang kadang-kadang ingin supaya jenayah ini sipena. Ya mana? Karena melihat kita sendiri mungkin sudah tidak serius dalam melaksanakannya. Nah, urung kahana tadoble, pemerintah kabupaten kota mempeng hana dipuduk dalam penganggaran untuk menjalankan ini. Jadi kan orang menganggap ini tidak serius lagi. Ya. Baik sampai yang terjadi sehingga akhirnya itu menjadi bumerang bagi kita. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan 1, 2 kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fikri Sulaiman Ismail yang telah menyampaikan materi dakwah dan roadmap pelaksanaan syariat Islam di Aceh, tentu dalam perspektif pemerintahan. Artinya apa? Artinya antara pemerintah dengan khususnya dai nampaknya perlu ada sinergi sehingga dai juga menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan apa yang telah dilahirkan oleh pemerintah Aceh khususnya tentang masalah kanun-kanun yang berkaitan dengan syariat Islam. Terima kasih Pak atas materinya. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab karena untuk mempertajam kembali, jadi kami minta ya ada 1, 2, 3 dulu. Silakan nanti sebutkan nama utusan dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juli Nawawi, asal dari Blangpidi, Aceh Berdaya, perwakilan dari Dewan Dakwah Abdiyah. Terima kasih Ustadz yang sudah menjelaskan dan memaparkan dengan gamblang dan cukup menarik dan menggelitik. Adapun tema pada siang hari ini juga menarik, yaitu tentang dakwah, pengelolaan dai dan roadmap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yang ingin kami tanyakan, tapi sebelum kami masuk ke dalam pertanyaan, kami sangat setuju apa yang seperti dibilang oleh pemateri tadi tentang
dakwah, makna dakwah ya. Karena selama ini banyak orang menganggap dakwah itu hanya sebatas di mimbar saja. Kalau kita sebut hanya di mimbar saja, jadi bagaimana orang-orang sepertilah kita bilang anak pang yang memang tidak pernah sholat, nah, seperti orang yang berjudi, orang yang sabung ayam, dan banyak kemaksiatan yang lain. Siapa yang bisa merangkul mereka? Nah, yang ingin kami tanyakan, sejauh mana peran Dinas Syariat Islam Aceh atau Pemda Aceh dalam menangani yang pertama masalah ini, karena tadi di poin yang pertama, di slide pertama ini ada yang menarik karena memang yang sering buat rusuh menjadi role model itu anak muda, Ustaz ya. Baik itu dari segi narkoba, dari segi free sex dan segala macam. Nah, karena kenapa kami juga sudah ya pernah membersamai ya yang namanya dulu di Jakarta dengan anak pang ya. Di sana ada satu komunitas namanya itu Pangkajian. Jadi di situ berkumpulnya anak-anak pang yang bertatu semua, tapi memang sudah punya niat untuk berubah seperti itu. Kalau di DKI Jakarta, di beberapa titik wilayah Jawa Barat itu sudah terbentuk komunitas itu. Nah, yang ingin kami tanyakan, sejauh mana peran Dinas Syariat Islam atau Pemda Aceh dalam menangani seperti kerusakan moral remaja tadi, contohnya seperti anak pang tadi itu, karena kalau kita sepelekan, mereka termasuk pergerakan yang masif, Pak. Nah, pergerakan yang masif. Karena pernah kami tanyakan juga, kenapa apa tujuan anak pang itu? Mereka cuma ingin satu, free, kebebasan. Nah, kenapa mereka bisa jadi itu? Bisa jadi karena problem rumah tangga, broken home dan segala macam. Nah, sejauh mana andil Dinas Syariat Islam dalam menertibkan anak-anak pang yang ada di Aceh, terusnya di Banda Aceh. Kemudian yang kedua yaitu tentang masalah yang meminta-minta, Pak. Nah, ini nggak tahu apakah sudah teratasi atau belum di Aceh ini. Karena setiap misalnya kita duduk di warung makan ya, atau di mana aja di lampu merah, itu banyak itu yang meminta-minta, baik dari anaknya, ibunya, ayahnya. Nah, itu bagaimana? Apakah sudah tertangani atau bagaimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Syariat Islam atau Pemda yang lain? Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesuai dengan syariat, jual beli, kemudian ini harus kita bekali. Kemudian satu lagi ini juga penting bagi saya, kita ini kan masalah pengobatan syariah, pakai itu ruqyah syariah. Karena selama ini saya pribadi lebih banyak saya berdakwah melalui fikih muamalah, ekonomi syariah dan pengobatan syariah. Karena banyak masyarakat kita terjatuh ke kemusyrikan. Mungkin ini usaha saya Pak Kabid, ke depan berilah perbekalan ini kepada kawan-kawan kita di kader ataupun di dai. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, saya nanya, sabung ayam tadi kan nggak boleh lah, dosa kan itu. Oh. Nama saya Yusuf. Saya bandingkan, saya analogikan adu sapi. Bahkan adu sapi kok tidak salah saya masuk dalam kanun. Kok tidak salah saya. Saya bertanya-tanya sudah lama. Saya tanya sama kawan, nggak bisa jawab deh. Saya bilang, kalau masuk dalam kanun parah berarti. Daerah kita otonomi. Kemudian ada label syariat Islam. Masuk dalam kanun berarti nggak tahu lagi bahasa apa yang saya pakai. Saya katakan itu betul tuh. Di situ jadi berjudi orang. Oke lah,
Katakanlah sapi ke gura-gura, tapi yang bertaruh itu cukup banyak. Ya, kok tidak salah saya. Iya kan, betul. Maksudnya adu sapi itu, katakanlah nggak masuk dalam kanun, umpamanya. Bukan, maksudnya adu ayam ditangkap, saya lihat, adu sapi tidak. Tuh. Bolehkan dua-dua terus ya. ini larangan. Ya, bagaimana itu apa penyelesaiannya atau klarifikasinya, Pak? Supaya betul-betul lah syariat Islam kan jalan. Nah, di situ aja ada rancu. Oke lah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Nama saya Enzus T, bukan Teguh Enjus. Saya rasa dari beda dakwah tadi roadmap yang udah dibikin tadi kan, kalau dari perspektif kami masyarakat nih Ustaz kan kalau Ustaz tadi perspektif pemerintah. Nah, ini perspektif kami kan, karena pemerintahnya nggak serius. Jadi memang betul saya bilang nggak serius. Salah satu untuk penegakan syariat ini, salah satu misalnya kan adalah penegakan hukum. Salah satu untuk penegakan hukum misalnya penegak hukum. Kalau bicara penegak hukum misalnya Parti WH. Sejauh mana perhatian pemerintah pada WH? WH sebelum salam tidak ada penyidik. Sekitar 8-9 WH kabupaten kota nggak ada penyidik. Ketika Anda ada penyidik nggak bisa dibuat apa-apa. Nah, kemudian ada WH kantornya nggak ini, operasional mobil nggak ada. Nah, kalau memang pemerintah ini serius, tentu jumlah WH, pertama WH nggak digabungkan ke Satpol PP, ada hubungan sama Marwah dan kemarin. Kemudian WH ini memang diperhatikan dengan betul. Ini banyak WH, untung masih ada ikhlas lillahi ta'ala. Dari dulu honor-honor terus ya. Kalau honor-honor terus kayak mana jadi nanti itu. Nah, jadi ini satu, saya lihat bahwa memang dari sisi penegak hukumnya, pemerintah tidak peduli. Kasus di 10 Salam itu penelitian saya tuh. Jadi Pak, kalau ada kasus ini kami bina aja. Yang bina menurut kanun kalau baru pegang perempuan. Ini udah berzina, masih bina juga. Nah, tentu. Jadi ini saya pemerintah. Kalau saya jadi gubernur kan beda ceritanya. Nah, makanya ini aminkanlah bulan puasa nih. Ya Allah. Keluar dari PNS. Nah, jadi itu satu. Kemudian dari sisi lain, kalau dibilang masyarakat tidak siap, betul juga. Tapi salah pemerintah juga lagi, karena memang nggak disiapkan. Nah, jadi pemerintah udah aparatnya nggak ada ini, anggarannya juga nggak pro. Coba lihat berapa anggaran diberikan untuk penegakan syariat Islam. Nah, jadi ini saya sebagai masyarakat serang pemerintah baliklah. Nah, terima kasih. Jawab. Bismillah. Terima kasih teman-teman sekalian. Ada 4 pertanyaan. Kita sebenarnya tadi waktu sampai jam berapa ya? Beritanya ada orang yang akan menggunakan ruangan ini, makanya saya buru-buru. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Tepat sekali Ustadz, dakwah non-membariyah perlu dikembangkan supaya betul-betul bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak menyentuh, yang tidak terkonek dengan masjid. Jadi masyarakat-masyarakat yang tidak ke masjid. Apa yang sudah dilakukan oleh DSI? Pertanyaannya kan peran DSI dalam mengatasi permasalahan tersebut, termasuk permasalahan anak pang. DSI tentunya terkait tupoksinya. Tupoksi DSI umumnya adalah berada di tataran regulasi. Kita menggodok regulasi, menyempurnakan regulasi, kemudian ada juga fasilitasi, kemudian ada juga satu lagi
koordinasi. Kita sudah melakukan tiga hal itu, tetapi belum sempurna tentunya. Contoh yang Ustaz sebutkan tadi itu bisa disisipkan di dalam kategori fasilitasi. Misalnya DSI sudah beberapa tahun punya program mengunjungi LP, Lembaga Permasyarakatan. Kita langsung kunjungi. Dan ada program pembinaan warga lapas. Kita berikan pembekalan syariat Islam, itu sudah berjalan beberapa tahun. Kita juga sudah beberapa tahun mempunyai program misalnya mengunjungi sekolah-sekolah, karena kita anggap sekolah itu adalah yang paling rawan, ya, umur anak-anak sekolah itu yang paling rawan untuk melakukan hal-hal negatif. Kita sudah melakukan program menjadi inspektur upacara misalnya, walau Senin dajak gede. Nah, menjadi inspektur upacara, langsung berkomunikasi dengan siswa, memberi pencerahan-pencerahan dan lain sebagainya. Sudah ada beberapa, tetapi belum cukup. Nah, makanya dalam konteks itulah tadi saya bilang, bukan hanya DSI yang seharusnya menjadi hanya satu-satunya lembaga yang mengerjakan itu, tetapi sebagaimana tadi pencahayaan terakhir itu, Ustadz Enzusti, kalau seandainya semua betul ya Ustadz? Kalau semua dinas menganggap bahwa syariat Islam juga menjadi tugasnya, baik dalam perencanaan, baik dalam eksekusi program, menentukan program-program mana yang harus dilakukan. Kalau itu dijiwai, bukan hanya DSI, mereka menganggap misalnya dalam penganggaran ini kita harus syariat dong dalam kira-kira muda harus bersyariat dalam menganggarkan anggaran. Tentu mereka akan melihat sisi-sisi moralitas masyarakat apa yang harus dibenahi, dari sisi kanun apa yang harus ditambah. Itu akan terlihat sehingga ketika tanya berargumen mudah untuk diterima. Tetapi kalau satu pihak hanya mau tahu, mereka tidak menganggap itu bagian dari tupoksi mereka, akhirnya dinas syariat ketika misalnya Musrembang menyampaikan ini itu hanya menjadi catatan-catatan kecil. Ketika nanti realisasinya sama saja, tetap diseragamkan dengan memang ada ukuran-ukuran tersendiri lah untuk dinasnya sekian, dinasnya sekian. Tetapi kalau mereka menjiwai syariat Islam, mudah-mudahan ke depan akan lahir kanun grand design syariat Islam. Ya, ini tengah digodok. Grand design syariat Islamnya untuk dalam kanunnya semacam mewajibkan dinas-dinas itu untuk menjadikan ini sebagai acuan. Jadi sebelum melakukan apapun di dinas tertentu, mereka harus buka bukunya KUHP selagi atau buku GBHN yang mana. Kita coba pegat kanun Grand Design Syariat Islamnya semacam GBHN-nya dinas lain. Ketika pegat programnya, awalnya harus dibaca. Ada komponen apa dalam urusan penganggaran yang terkait syariat Islam. Awalnya harus dilakukan itu. Itu sedang kita godok, kanunnya sudah jadi, tinggal saja nanti disahkan. Itu yang mungkin agak sedikit perlu sosialisasi dengan Kemendagri dan lain sebagainya. Jadi begitu dari Abdiah tadi siapa? Anak Pang. Anak Pang juga sangat terkait dengan kabupaten kota karena dalam provinsi lagi kamu hana wilayah, tapi membawahi semua memang. Tapi tidak punya tanah lagi bupati. Yang punya tanahnya adalah wali kota punya Banda Aceh. Itu sangat tergantung dengan kebijakan wali kota itu sendiri. Menyojamun Bu Iliza kan? Bu Iliza ke mana maju? Gepet hapat awalnya gepet juga di BPN Selawah. Cukup ke mana maju lah ke pesyahadat ini balik. Sehingga itulah yang menimbulkan protes pihak luar negeri waktu itu. Dianggap kita melanggar HAM karena membina awak Pang Munu dengan bagian cara. Nah, itu sangat tergantung dengan regulasi yang dimiliki oleh kabupaten kota dan keteguhan apapun komitmen seorang bupati atau wali kota untuk melakukan itu, mau melakukan itu atau tidak. Nah, tetapi yang menjadi yang secara kebijakan yang secara regulasi kita memang belum punya aturan khusus yang bisa kita membuat WH bisa menangkap itu dan membina itu belum ada. Nah, itu sedang kita pikirkan karena sangat banyak bersentuhan dengan hal-hal lain misalnya masalah HAM dan lain sebagainya. Kemudian peminta-pemintanya cukup malai karena menyojamun tijum tidrodro menyodaduk dan yonan daduk mempujum mungkin naput rombongan terus sakai dalam pujum jinokan 5 minit habo nya cukup memalukan. Pulau nya tengah tabah yang meri luar daerah payah pilih-pilih tempat nyepat tempat yang hana terus adanya kira-kira
Yang menan cukup, tapi penanganan itu juga sampai sekarang belum ada. Apakah di dinas sosial misalnya, dinas yang melakukan yang punya tupoksi itu, apakah mereka sudah ada upaya-upaya untuk membenahi itu, kita tidak tahu. Kamu hanya mendapatkan informasi apa-apa, tetapi kalau kita terus sosialisasikan itu dan kita suarakan itu sebagai sebuah permasalahan besar, itu nanti akan ditangkap oleh pengambil kebijakan dan mereka terpaksa untuk mencari solusi itu. Tapi menyutanya orang biasa-biasa mendang hana pegah tepupi, semua orang menganggap itu biasa. Awak dinas terkait juga akan tidak melirik itu. Nah itu mungkin ya PR kita yang bersama. Kemudian dari Ustaz Rudiman, perlu fikih muamalah. Tadi Ustaz dakwahnya itu lebih bergerak di muamalah, kemudian di ekonomi syariah ya, dan juga penguatan syariah. Luar biasa. Inilah yang menurut saya ini bentuk-bentuk dakwah non mimbariah tadi. Terima kasih sudah Ustaz ingatkan. Jika ada kesempatan, misalnya nanti di dinas ada anggaran, mungkin kita bisa usulkan ini menjadi program. Misalnya kita kita buat semacam pelatihan pembekalan bagi dai-dai lain untuk juga bisa melakukan ini. Sehingga dakwah bisa mengambil jalur-jalur alternatif, bukan hanya di atas mimbar. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz Muhammad Yusuf, adu ayam adu lemo. Ya, nyong PR kelon tu yang tunggu. Insya Allah akan lun telusuri. Walaupun saya belum pernah dengar apakah itu pernah diakomodir dalam kanun, mungkin kanun adat atau kanun apalah gitu. Ada adu lembu kan? Adu sapi, akan luntuan telusuri, tapi sampai saat ini saya belum pernah dengar. Tapi kalaupun ada misalnya, itu tentu berarti yang ada kamelanggih syariat. Ya, sebagaimana hukum katanya kan lanjut, ya kan? Adat dan syariat lagi adat dan sifat, tidak boleh ada unsur yang bertentangan. Kalau memang itu ada di dalam regulasi daerah kita, tentu kita harus menjadikan itu, harus merevisi ataupun mengusulkan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan Hana belum doa karena antum tadi ngomong. Kemudian Ustadz Enjusti. Pemerintah tidak serius, betul? Ya betul tak? Betul tak? Tetapi permasalahannya bukan ada di tataran ideologinya ataupun di tataran konsep. Konsepnya kan jelas. Inyo ke yang kamu hadapi dinas syariat bertahun-tahun. Tiap tahun kamu rakor dengan kepala dinas setiap kabupaten kota. Tiap tahun kami buat rakor menginventarisasi masalah. Sabena masalah yang di tahun anda terbenahi. Jadi tahunnya tahu ke menancik lah masalah haji. Luntuan bi contoh katanya kalau tak vonis urang itu penjara kalau tak drop urang dengan komitmen jenayah tadi. Kita sudah tangkap orang, kita masukkan ke dalam penjara tahanan sementara dia divonis oleh hakim. Hanya gara-gara tidak ada dana untuk memproses cambuk dan sebagainya, akhirnya si terpidana ini trapped dalam penahanan, yang akhirnya menimbulkan permasalahan lain. Dari bunuh ingin selesaikan masalahnya, tanya malah akhirnya akan menjadi orang yang melanggar HAM. Akhirnya pemerintah sendiri melanggar HAM dengan menahan dia lebih lama karena nggak punya uang untuk proses. Jadi cukup banyak permasalahan yang seperti itu yang terhadapi. Kanun karena akhirnya juga tergantung kebijakan di kabupaten kota, pakiban DPRK, naik puduk pengkenan. Kadang pihana menjadi perhatian sama sekali. Jadi kamu sampai dipertanyakan oleh jaksa, oleh hakim, Pak dinas syariat, kamu hananyo. Contoh jaksa ketika mereka mengeksekusi narapidana, awaknya harus napeng transportasi dari penjaranya untuk dibawa ke tempat pencambukan, pengawalan dan sebagainya, lah biaya-biaya tertentu yang tidak di-cover oleh kejaksaan, karena awalnya kan penganggaran di pusat kan gelontoran, mesti sama di seluruh daerah. Tidak ada. Kebetulan Aceh punya kanun jinayat. Ini yang beda. Akhirnya menuntut kejaksaan Aceh untuk bekerja lebih banyak, menuntut mahkamah syariah di Aceh untuk bekerja lebih banyak. Yang lain hanya diputuskan perkara nikah, faraid dan sebagainya, terus kena ke hakim jinayat. Kakak bertambah tugas. Nah, fasilitas tertentu yang awaknya perle, tapi hana peng.
Jadi kamu mulai kadang-kadang itu duh di bapak kan hijau kamu but lebih. Tapi sarana hana aku mencerai. Akhirnya banyak sekali permasalahan yang timbul di kepolisian, di kejaksaan, di mahkamah karena kekurangan dana. Padahal jelas-jelas di dalam kanun, di dalam undang-undang UPA, urusan syariat Islam itu diatur ataupun dibiayai oleh APB, BBN, APBA, dan APBK. Tetapi tergantung juga permasalahan di kabupaten karena pengubud kabupaten menayu. Jika mau pengubud Pak, kita menjuk kena melihat kantik pulain. Jadi menang-menang tapi akhirnya yang tersandera yang bermasalah adalah syariatnya. Nyok yang dipegang legop syariat hana lo berjalan dari hulu ke hilir. Mantang hanya provinsi kanunji sudah ada tapi pelaksanaan hana jelek. Itulah yang menjadi tugas pemerintah betul. Cuman siapa yang bisa menekan DPRK untuk memberikan dana? Nya kan tugas masyarakat juga. Konstituen. Pihak provinsi ya intervensi hancur karena itu di kabupaten. Kita pernah tanyakan ke setiap kabupaten kota berapa mereka tempatkan uang untuk biaya pencambukan misalnya. Nah yang hana sama sekali. Jadi akhirnya terpidana kemana-mana. Kadang-kadang terpaksa ditarik dari penjara, itu naik ke kejaksaan. Jadi kan tidak santun. Artinya semacam itu permasalahan banyak sekali. Kamu menulis apa-apa, tapi penyelesaian nggak ada. Karena sangat tergantung kepada kondisi masing-masing wilayah. Dan sejauh mana masyarakat memberikan pengawasan kepada pemerintahnya sendiri. Jadi peran para dai sangat sentral ini. Menyojek ke penceramah-penceramah di kantor bupati, pegah haju. Baik sampai kabupaten katanya bermasalah dengannya, malet. Mudah-mudahan kalau permasalahan itu sudah bisa ditangani di semua kabupaten kota, mungkin kita harus buat regulasi baru untuk memaksa itu. Yang kamu pernah bicarakan dengan DPRA, kamu utarakan permasalahannya tapi karena tidak bisa intervensi provinsi karena itu wilayah mereka kan. Akhirnya nalah ide dari awaknya berarti kita harus terpegang regulasi baru yang mengikat mandum kabupaten kota supaya ada uangnya. Gimana cara? Ya, kerja lebih lama kan, maksudnya diskusi lebih panjang loh mau teji. Nah, tapi perhatian ke arah sana untuk membenahi ini sudah ada. Karena lihat fasilitas yang ada di mahkamah perlu ruang tahanan anak nggak ada, perlu ruang sidang anak belum ada misalnya. Perlu fasilitas standarnya menyuna pengadilan terhadap anak, anjir hakim pakai wajah hakim, ya secara aturan ada fasilitas khusus, ada pakaian khusus yang dipakai, itu nggak ada. Banyak sekali yang lain yang begitu, di kejaksaan juga. Jadi memang panjang tentang urusannya. Menyodak kalian kekurangan, pandang lihat. Tetapi, ya silakan. Ya. Dalam rangka biar kami lebih begitu tadi, perlu kiranya Dinas Islam buat sebuah acara advokasi dai untuk pelaksanaan syariat. Dari daerah ini undang-undang lagi supaya mereka kepada masyarakat bisa ikut tersindu. Kalau ada yang dapat ceramah dan berbadi colek badi ya baik sepaham supaya sepaham nyen lagi WH pun tunggu kan WH memang sayang WH kita rekrut dulu dengan kualifikasi ada yang S1 S2 Dino maka kamu dengar laporan WH yang aja galemu ya kan setelah terjadi pemisahannya memang karena mereka nggak punya lagi tupoksi khusus sudah berada di institut di bawah Satpol PP yang kadang-kadang ketidakseimbangan memang tak dengar hal-hal lainnya. Jadi yang WH yang kualifikasinya S1 waktu itu kita tes perekrutannya kan harus diubah macam-macam. Jadi bud hanya ya pengaman urung kawin. Nah, kesayang. Itu banyak kita temukan, tapi karena masalahnya yang pegang mencucuk tipu kan. Dalam UUPA sudah diatur itu di bawah di bawah Satpol PP. Metulih memang. WH dalam dalam Undang-Undang 11 2006 berada di bawah Satpol PP sehingga sampai orangnya udah hanya dapat masalahnya. Kalau kita ingin kembali ke masa lalu, di mana WH ketika itu di bawah DSI, semuanya berjalan, patroli, aman, semuanya lancar, harus tak ubahnya. Harus tak ubah undang-undang ya, karena jelas bunyinya di bawah Satpol PP. Mungkin ada juga strategi-strategi menyiasati itu sedang kita pikirkan.
dan tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Pak Rahmat, Kak Gedegor, DKB Hote. Terima kasih sungguh-sungguh sekalian. Memang ini menarik. Insya Allah kamu akan tinjut. Karena memang penyamaan persepsinya perlehan, kan? Sangat penting untuk para dai di Aceh ini tahu kita supaya arahnya sama. Kita hot aja, tabok gede, tabok kenal, antro. Jadi perlu insya Allah kegiatan-kegiatan yang seperti ini ke depan, dan tentunya itu akan sangat tergantung kepada anggaran lo. Nah, kamu akan mengusahakan supaya itu ada, supaya gah syariatnya baik mati, supaya syariatnya tetap ada. Itu sesuatu yang kita dapatkan dengan susah payah. Mudah-mudahan itu akan terus menjadi milik kita. Demikian saja, Ustaz, mohon maaf atas segala kesalahan, menyuna kesilapan yang dari Londuan sendiri, tidak ada yang disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali materi kita pada sore hari ini. Namun apalah daya, hanya waktu jua yang memisahkan kita. Tentu ada banyak pertanyaan mungkin di benak kita masing-masing, maka dari itu kami meminta maaf kalau tidak terjawab semua. Namun demikian, kalau ada yang kepingin atau ingin menanyakan langsung secara pribadi atau chat, bisa menghubungi nomor WA Pak Kabid, yakni 0812 829 80 765. Oh, cepat kali ya. 0812 829 80 765. Bila ada yang perlu ditanyakan menyangkut masalah materi ini ataupun yang lain, silakan, atau usulan-usulan. Karena kalau kita perhatikan banyak sekali usulan-usulan ini, terutama tentang masalah pembinaan, pembekalan untuk masa-masa yang akan datang. Daripada itu, saya selaku moderator yang telah membawa acara dari awal sampai akhir, mohon maaf bila ada kesilapan dan kejanggalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama ini yang dikirim oleh panitia. Nanti malam ada acara lagi. Pertama Ustaz Sahiran, Ustaz Mahmud Abdullah, Ustaz Muhammad Arif Furqani, dan Ustaz